pemrograman Java. Nah, jadi kalau yang sudah install bisa ikuti ya langkah-langkahnya untuk membuat aplikasi di Java. Aplikasi Java di Android Studio, nanti Bapak tunjukkan langkah-langkahnya untuk kalian bisa mengikuti. Slide-nya kelihatan nggak? Oke. Jadi hari ini kita akan coba mengenal bagaimana caranya untuk membuat project baru di Android Studio. Nah, pertama kita akan coba membuat aplikasi pertama kalian di Android Studio. Kalian yang sudah menginstal bisa coba buka ya, coba buka Android Studio-nya. Yang belum nanti bisa mengikuti record dari Bapak, nanti Bapak bagikan untuk record dari pertemuan hari ini. Nah, jadi konten hari ini yang akan kita pelajari tentang Android Studio yaitu membuat teks Hello World di aplikasi pengembangan Android Studio. Ya, dan juga kita akan menciptakan dasar dari pengembangan aplikasi dengan alur kerja yang dibuat oleh Android Studio, dan juga kita akan melihat bagaimana jalannya aplikasi di virtual dan juga physical devices. Jadi kita akan mencoba perangkat ini berjalan di emulator dan juga berjalan di HP yang HP sesungguhnya. Nah, jadi kalian perlu untuk mengenal yang namanya bahasa pemrograman Java, itu sudah pasti, dan juga konsep dari pemrograman berorientasi objek nanti mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya untuk bagaimana caranya membuat kode kita menggunakan konsep yang namanya object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Dan juga kalian perlu mengenal yang namanya XML properties dan juga attributes, nanti ada di Android Studio juga untuk XML-nya. Dan juga nanti kita akan mengenal yang namanya debugging yang ada di IDE Android Studio untuk mengembangkan aplikasi kita. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu terkait Android Studio-nya. Nah, jadi kalian kemarin sudah dikenalkan kan bagaimana tampilan awal dari project Android Studio. Jadi yang ini dinamakan Android IDE atau Android Integration Development Tool. Jadi kalian bisa membuat aplikasi menggunakan yang namanya aplikasi IDE Android, yaitu Android Studio. Dan juga di bagian kiri, di bagian sebelah kiri ini adalah struktur project. Lalu ada template. Template ini yang ditampilkan di bagian tengah. Ini juga termasuk sebagai layout editor. Layout editornya juga ada di bagian tengah. Nanti juga ada yang namanya testing tool. Testing tool bisa kalian perhatikan di bagian bawah. Ini ada testing tools. Log console juga ada di bagian bawah, dan juga Gradle based build juga ada di bagian bawah, sampai dengan monitors. Jadi debugger, monitor itu semuanya ada di bagian bawah. Yang terakhir itu ada emulator. Nanti ini akan dijalankan ketika kita sudah menyelesaikan aplikasi kita dan kita ingin mencoba bagaimana menjalankan aplikasi kita. Nah, jadi Android Studio ini bisa berjalan di berbagai macam sistem operasi ya, bisa di perangkat Mac, Windows, dan juga Linux. Nah, kalian juga perlu yang namanya Java Development Kit menggunakan Java Standard Edition. Ini mungkin kalian sudah punya semua karena kalian menginstal IntelliJ IDEA. Jadi otomatis sudah ada untuk Java Development Kit-nya. Kalau belum ada, kalian bisa download di link ini ya, di link yang ada di layar. Nah, jadi kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk membuat aplikasi Android pertama kita. Nah, jadi pertama-tama kalian buka dulu Android Studio-nya, lalu pilih, nanti akan muncul dialog seperti ini, Welcome to Android Studio. Lalu kalian pilih Start a new Android Studio project.
Nah, setelah kalian pilih, kalian akan dihadapkan dengan file new project di sini. Jadi kalian pilih new project, lalu nanti akan mengisikan nama dari aplikasi kita. Di sini contohnya adalah My App. Dan juga kalian harus menentukan lokasi aplikasi kita di mana. Jadi kalian harus menentukan di mana folder kita akan diletakkan. Di sini kalian perhatikan yang dalam kotak merah ini ada application name dan juga project location. Ini penting ya untuk diatur terlebih dahulu. Lalu di sini kalian harus memilih template untuk activity. Jadi kalian disediakan beberapa template ya. Yang biasanya kita gunakan itu adalah basic activity dan juga empty activity. Tapi untuk kalian yang baru belajar pertama kali, ini biasanya pilih empty activity terlebih dahulu. Jadi activity-nya kosong terlebih dahulu, jadi nggak ada isinya di dalamnya. Jadi pilih empty activity atau basic activity itu. Lalu setelah itu kita bagusnya untuk memberi nama activity kita menjadi seperti ini. Jadi kalian lihat di layar, kita akan akan ditampilkan dialog yang namanya customize the activity. Jadi di sini kalian diperlihatkan untuk menampilkan bagaimana activity kita akan dibuat. Jadi pertama tadi kan kita milih empty activity nih. Lalu secara good practice-nya, jadi untuk kalian lebih mengikuti standarnya Google, itu nama activity-nya seperti ini bentuknya. Jadi diawali dengan huruf kapital untuk awalannya, dan juga ketika ada nama activity kalian harus tambahkan juga teks activity di belakangnya. Jadi misalnya di sini nama activity-nya main. Nah, di akhirnya kalian juga tambahkan activity. Jadi untuk kata yang kedua itu juga dipisah menggunakan huruf besar. Lalu nanti akan muncul secara otomatis layout name-nya activity main. Dan juga kalau kalian ingin mensupport versi Android yang lebih lama, itu bisa dicentang backwards compatibility. Jadi ini kalian untuk mensupport versi Android yang lama penting untuk mencentang backwards compatibility. Yang terakhir kalian akan mengenerate atau mengenerate ini kalian menciptakan source code secara otomatis yang lebih mudah. Jadi ini akan memudahkan kalian dalam mengekstrak atau menampilkan source code kalian di IDE Android Studio. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini bagian contoh, jadi akan dideskripsikan beberapa tampilan di IDE kita. Tadi yang sudah Bapak jelaskan, kalau di bagian kiri ini adalah struktur project atau project files, lalu layout editor di bagian tengah. Di bagian bawah ini isinya adalah monitors, locate, dan juga log message. Nah, lalu kita harus mengenal apa aja sih yang ada di bagian struktur project atau project files. Nah, di sini ada yang namanya manifest. Manifest ini berisi deskripsi dari aplikasi kita yang bisa dibaca oleh Android Runtime. Dan juga ada yang namanya Java, folder Java. Nah, di sini adalah source code Java kita diletakkan di dalam folder Java. Lalu ada folder rest, di sini isinya layout dan juga beberapa values yang digunakan, yaitu strings, image, dimension, dan colors. Yang terakhir itu adalah Gradle. Nah, Gradle ini yang berperan penting di Android Studio ya. Jadi kalau kalian membuka project baru di Android Studio, itu pasti kalian diperlukan untuk yang namanya mengupdate Gradle. Jadi harus terkoneksi ke internet untuk mengupdate Gradle ini. Dan Gradle ini berperan untuk mengelola library dan juga package yang ada di aplikasi kita. Nah, jadi kita harus mengenal dulu nih komponen yang penting di dalam Android Studio, yaitu Gradle. Jadi Gradle ini adalah modern build subsystem di Android Studio. Jadi dia adalah subsystem untuk membangun aplikasi Android yang modern di dalam Android Studio. Jadi ada tiga build Gradle yang perlu kita kenal. Yang pertama adalah project, module, dan juga settings.
Jadi biasanya tidak perlu untuk mengetahui secara dalam di Gradle ini karena kalian tinggal pakai aja. Kalau kalian ingin mempelajari Gradle itu kalian bisa mengakses link di bawah, tapi sebenarnya untuk membuat aplikasi kalian tidak perlu untuk mempelajarinya lebih dalam karena kita di sini menggunakan Android Studio jadi tinggal pakai Gradle-nya. Nah, jadi untuk menjalankan aplikasi itu seperti apa di Android Studio? Yang pertama, kita bisa menjalankan aplikasi melalui emulator, yaitu virtual devices, perangkat virtual. Di sini kalian perhatikan di tab paling atas Android Studio itu ada tombol berbentuk seperti ini, tombol play. Nah, kalau kalian klik dia akan menjalankan memilih beberapa perangkat. Nah, sebelum kalian memilih beberapa perangkat, kalian perlu menginstal dulu perangkatnya seperti apa. Nah, jadi kalau Bapak contohkan di sini menggunakan Android Studio, kita akan coba membuka Android Studio-nya. Nah, bisa kalian lihat di bagian atas dari tab Android Studio. Nah, kelihatan nggak kursor Bapak di sini? Nah, di sini, oke, di sini ada tombol play. Sebelum kalian mengklik tombol play, kalian perhatikan di bagian kiri. Di sini ada Pixel XL API. Di sini punya Bapak. Jadi kalian bisa klik dulu pilihan di sini, lalu pilih AVD Manager. Ini untuk memilih HP mana yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian klik maka akan muncul jendela baru. Setelah muncul jendela baru ini, kalian create virtual device. Ngomong-ngomong, kelihatan nggak ini ada muncul dialog select hardware? Nggak kelihatan? Oh. Oke, Bapak share, coba share. Nah, di sini muncul hardware ya. Kalian bisa lihat nggak ini? Oh, nanti yang mau minta modul nanti Bapak bagikan, ingatkan saja nanti kalau butuh modulnya. Nah, jadi yang jelas nanti kalian dipilihkan hardware dulu ya. Jadi yang pertama ini kalian belum memiliki HP-nya. Di sini kan ada list HP dari Pixel, Nexus sampai dengan Galaxy juga ada di sini. Kebanyakan ini HP-HP yang dikeluarkan oleh Google ya. Jadi tapi ini sama saja kalian bisa lihat kalau dia memiliki beberapa resolusi yang berbeda untuk layarnya. Di sini ada yang 5,5 inch sampai dengan 2,7 inch yang paling kecil. Nah, kalian pilih saja, terserah. Biasanya yang umum digunakan itu adalah Pixel 4 ini, atau yang seperti punya Bapak itu Pixel XL. Itu ada di bagian bawah. Nah, ini bagian Pixel XL juga bisa dipilih. Nah, kalau kalian memilih salah satu hardware, berarti kalian tinggal klik next di bagian sini untuk menginstal salah satu hardwarenya, nanti bisa dijalankan. Nah, di sini kalian harus juga mendownload versi Androidnya, versi sistem Androidnya. Jadi penting untuk kalian untuk memilih versi mana yang akan digunakan. Kalau Bapak di sini menggunakan versi Lollipop. Kalian bisa memilih yang marshmallow atau yang nougat juga bisa, yang terbaru sampai ke Oreo.
Lalu ada yang lebih baru lagi nih, Py sampai dengan R. Tapi R dan Q ini masih belum keluar ya. Jadi baru sampai Py. Baru sampai versi 9. Nah, ini bisa kalian coba. Kalau yang sudah menginstal Android Studio bisa diinstal dulu virtual device-nya. Karena nanti kalau menjalankan aplikasi ini diperlukan ya. Jadi kalau kalian nggak punya ini nanti nggak bisa menjalankan aplikasinya. Bisa saja kalian langsung menggunakan HP, bisa secara langsung menggunakan HP. Kalau ingin menggunakan HP juga bisa. Kalau ingin menggunakan HP juga bisa dengan cara mengkonekkannya ke USB device. Jadi kalian bisa menggunakan kabel USB lalu konekkan ke HP kalian dan juga laptop. Itu juga bisa dijalankan. Kalau nggak mau berat ya menjalankan emulator. Jadi kalau yang udah install Android Studio, coba install sistem operasi di AVD ini ya. Masuk ke bagian AVD Manager. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Nah, jadi kalau sudah install virtual device-nya, kalian dapat memilih perangkat mana yang akan kalian gunakan untuk mengetes aplikasi kalian. Nah, jadi untuk menambahkannya seperti yang Bapak tunjukkan tadi, kalian pilih Tools, Android, pilih AVD Manager. Pokoknya cari AVD Manager untuk menambahkan virtual device emulator. Nah, setelah itu kita memilih hardware-nya apa, lalu memilih versi Android dan juga finalisasinya, mau tampilannya portrait atau landscape. Portrait itu seperti ini, landscape miring seperti ini. Jadi kalian perlu tahu juga untuk perbedaan tampilan karena nanti berkaitan dengan respon aplikasi kita terhadap screen layar. Nah, di sini contoh kita menjalankan aplikasi sederhana melalui virtual device atau emulator. Di sini kita bisa melihatnya di layar PC kita untuk bagaimana caranya menjalankan aplikasi Android menggunakan emulator. Nah, yang pertama, kalau kalian juga memilih untuk menjalankannya menggunakan physical device, dalam artian HP kalian langsung untuk menguji coba aplikasi Android kalian bisa menyalakan dulu settingan. Jadi kalian harus menyalakan developer mode ya. Jadi nggak semua HP itu langsung di-enable atau langsung dinyalakan menu untuk developer. Jadi kalian harus cari tahu cara masing-masing HP kalian. Tapi biasanya ini melalui menu settings, lalu pilih about phone, lalu kalian cari yang namanya build number di sini, lalu kalian coba ketuk sampai 7 kali, maka dia secara otomatis akan menyalakan mode developer. Ini secara umum ya, hampir semua Android sih seperti ini, tapi mungkin ada yang berbeda. Jadi kalian bisa googling dulu kalau HP kalian nggak ada menu settings, about phone dan build number. Lalu untuk menyalakan USB debugging, kalian bisa masuk ke menu setting, developer option, lalu pilih USB debugging. Nah, setelah itu kalian akan connect ke komputer menggunakan kabel USB yang dicolokkan ke HP. Nah, jadi ketika kita menjalankan aplikasi kita dimonitor dengan ID Android Studio. Yang namanya tadi Android Monitor Lockcat ya di sini. Jadi ini untuk memonitor jalannya aplikasi yang kita buat dan kita jalankan menggunakan virtual device atau physical device. Nah, di sini juga dikenalkan yang namanya logging. Jadi logging ini berperan untuk melihat riwayat atau apa saja yang terjadi di aplikasi kita. Jadi apa saja yang terjadi di aplikasi kita itu selalu dicatat di log. Nah, di sini kalian bisa lihat kita bisa menggunakan method log.t untuk menambahkan pesan log di bahasa pemrograman Java. Jadi kalian bisa lihat di panel nomor 1 ini adalah log statement in code. Jadi ini adalah codingan untuk menuliskan log di dalam logcat kita di bagian bawah. Jadi logcat ini menampilkan
logging message, pesan dari log yang kita buat. Nah, jadi kalian yang paling penting yang pertama tadi, kalian buat project baru dan juga tambahkan Android device, virtual device kalau kalian ingin mengakses emulator, dan juga install sistem operasi yang ada di virtual device kalian. Jadi antara dua ya, kalau kalian nggak mau memakai emulator atau virtual device, kalian bisa langsung menggunakan HP, bisa juga menggunakan virtual device yang seperti tadi, jadi opsional, terserah kalian. Tapi kalau saran Bapak menggunakan HP secara langsung itu lebih baik karena memperingan jalannya aplikasi. Jadi kalau kalian menggunakan emulator itu mungkin memerlukan proses yang cukup berat di PC atau laptop kalian. Jadi harus dibagi dengan HP. Tapi kalau PC kalian kuat untuk menjalankan emulator, silahkan untuk menggunakan virtual device atau emulator. Untuk update Gradle-nya ada kendala nggak? Ada yang mengalami kendala ketika update Gradle, entah itu lost connection atau ada yang masih error yang muncul teks merah di Android Studio-nya, ada kira-kira? Oke, kayaknya semuanya sudah bisa ya untuk menampilkan project baru dan juga mengupdate Gradle secara lancar. Nah, jadi kita harus mengenal lagi yang namanya komponen di Android Studio. Jadi di Android Studio itu ada yang namanya views, layouts, dan juga resource. Untuk views sendiri itu adalah komponen tampilan dari Android Studio. Layout untuk menyusun struktur dari tampilan kita, dan juga resource itu berisi sumber daya aplikasi kita. Nah, jadi kontennya adalah views itu berupa tampilan itu bisa juga dibuat per grup, jadi bisa dikelompokkan tampilannya, dan juga memiliki hierarki, jadi susunan dari atas ke bawah itu juga ada di tampilan Android Studio atau aplikasi Android kita. Dan juga ada yang namanya layout di XML dan juga kode Java untuk memprogram aplikasi Android kita menggunakan bahasa Java. Yang ketiga adalah event handling. Event handling ini penting diketahui karena kita menggunakan banyak event handling nanti ketika membuat aplikasi, karena untuk event handling sendiri itu dibuat ketika kalian ingin menentukan aksi apa yang dilakukan ketika user melakukan sesuatu terhadap komponen yang ada di aplikasi kita. Yang keempat itu resource. Resource ini berperan untuk mengisi atau menampung data-data yang kita perlukan untuk membangun aplikasi kita. Dan yang terakhir itu adalah screen measurements. Ini untuk mengukur bagaimana layar kita berperilaku. Nah, yang pertama kita akan bahas views atau tampilan. Nah, jadi kalau kalian lihat semuanya yang ada di aplikasi Android kita itu adalah view. Jadi kalian lihat di sini ada beberapa inputan ya, ada beberapa form input untuk memasukkan data di aplikasi. Nah, di sini semua yang ada di tampilan ini adalah bagian dari views atau tampilan. Nah, jadi views adalah secara basic, secara dasarnya itu adalah antarmuka Android yang menggunakan susunan pembangun, yaitu text view. Salah satu bagian dari view, dia itu berperan untuk menampilkan teks, untuk mendisplay teks. Ada juga edit text, ini juga untuk menampilkan teks, tapi kita bisa merubahnya, bisa menghapus, mengeditnya menggunakan edit text. Dan yang kedua itu adalah button, tombol. Jadi pasti kalian ketika membuka aplikasi Android atau membuat aplikasi Android memerlukan yang namanya tombol dan juga menu. Menu ini juga berperan untuk kita berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya, bisa kita gunakan untuk navigasi. Dan juga scrollable. Scrollable ini digunakan ketika konten kalian itu melebihi lebar panjang atau lebar dari layar. Jadi diperlukan untuk
scroll view untuk memudahkan user memindah posisi konten. Yang keempat itu show image untuk menampilkan gambar. Jadi mungkin aplikasi kalian memerlukan yang namanya gambar untuk menampilkan ilustrasi atau menampilkan icon. Jadi perlu menggunakan yang namanya image view di sini kelasnya. Jadi ini adalah bagian subclass atau anakan kelas dari view atau tampilan. Nah, jadi kita harus memahami nih karakteristik dari view atau tampilan yang ada di Android. Yang pertama, dia memiliki properti seperti warna, dimensi, dan juga posisi. Dan yang kedua, dia mungkin memiliki fokus. Fokus itu terjadi ketika kalian menginputkan sesuatu ke dalam form yang ada di tampilan aplikasi kita. Contohnya di sini adalah ketika pengguna menginputkan teks ke dalam edit text yang kita buat di tampilan kita. Dan juga yang ketiga mungkin interaktif. Jadi dia merespon terhadap klik user atau dia merespon terhadap ketukan user di mobilenya, di aplikasi mobilenya, dan juga ini bisa terlihat atau juga bisa disembunyikan. Jadi kalau kalian membuat suatu komponen itu bisa kalian pilih apakah komponen ini akan diperlihatkan ke pengguna atau juga bisa disembunyikan dari pengguna. Dan juga jelas setiap tampilan itu memiliki hubungan masing-masing, jadi dia bisa memiliki hubungan masing-masing karena mungkin dia bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Nah, jadi di sini akan Bapak berikan contoh dari tampilan, komponen dari tampilan. Nah, di sini kalian ada yang belum pernah melihat ini enggak di HP Android kalian? Ada yang belum pernah melihat salah satu dari ini? Sini ada button, edit text, sidebar, checkbox, radio button, dan juga switch. Ada yang belum pernah lihat? Mungkin udah lihat semua ya. Jadi pasti kalian sudah pernah melihat semua ini ketika menggunakan aplikasi Android. Jadi perlu kalian ketahui di sini ada tombol sampai dengan switch untuk memilih off dan on. Nah, jadi untuk membuat dan juga menyusun tampilan itu kita bisa melakukannya secara grafikal atau secara langsung di tampilan Android Studio-nya, atau kita juga bisa mengkodenya menggunakan XML. Kita bisa menulis secara kode menggunakan XML. Jadi ada dua ya, kalian bisa drag and drop seperti mengedit di Photoshop atau juga di Corel Draw. Itu kalian bisa melakukan edit tampilan di Android Studio menggunakan graphical user interface-nya, atau kalian bisa mengkodenya juga bisa. Jadi ada dua opsi untuk membuat tampilan dan juga menyusun tampilan di Android Studio. Nah, jadi di sini representasi visual dari apa yang kita buat di kode XML. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau setiap komponen yang ada di bagian tengah ini ada propertinya di sebelah kanan. Jadi kalian bisa melihat langsung tampilan aplikasi yang kalian buat dan juga melihat apa saja yang menjadi atribut pembangun dari komponen kita. Nah, di sini juga kan kita menggunakan yang namanya layout editor. Jadi bisa merubah ukuran dari komponen dan juga memberikan batasan terhadap garis yang ada di bagian komponen dan juga menentukan baseline-nya, dasar dari komponennya, dan juga menentukan constraint-nya. Nah, jadi di sini contoh salah satu komponen yang ada di Android Studio. Salah satu komponen view atau tampilan yang ada di Android Studio. Yang pertama itu text view. Nah, text view ini berisikan beberapa properti. Kalian gak usah pusing dulu melihat ini. Yang jelas kalian perhatikan saja dia menggunakan tag text view. Untuk yang di bawah ini abaikan dulu karena ini isinya adalah properti atribut ya. Lalu di bagian atas kalian lihat ada Android ID. Nah, ini berperan sebagai identifikasi komponen. Jadi ini penting untuk berbeda satu sama lain ya. Jadi ini harus berbeda satu komponen dengan komponen lainnya karena aplikasi kita mengenali komponen itu menggunakan ID. Jadi ID ini harus unik. Dan juga ada yang namanya layout width dan juga layout height.
Layout width ini mengatur lebarnya komponen kita, dan juga layout height itu mengatur tingginya komponen dari kita. Dan juga di sini text view, untuk text view ya, komponen text view itu bisa diberikan background. Jadi kita bisa memberikan warna latar belakang dari komponen ini. Sisanya nanti kalian bisa pelajari di Android Studio. Kalau sudah install semua, kita akan coba membuat aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. Lanjut, di sini kita harus memahami bagaimana caranya untuk mendefinisikan komponen properti di XML. Yang pertama, susunannya kalian panggil dulu Android dan juga propertinya sama dengan nilai dari propertinya. Jadi kalau kalian lihat contohnya di bawah, ini kan tadi di sini ada yang namanya layout width. Nah, layout width ini adalah nama dari properti. Dan juga sama dengan match parent. Match parent ini value atau nilai dari properti kita. Yang lain juga sama isinya, ID juga seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan di sini strukturnya. Nah, setelah kita mendefinisikan properti di XML, itu ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu memprogramnya di bahasa pemrograman Java. Nah, di pemrograman Java kita tinggal memanggil kelas di sini, text view. Jadi kita bisa memanggil komponen kita yang ada di XML itu menggunakan kelas text view dan membuat objek bernama myText. Lalu kita definisikan sebagai objek baru menggunakan kelas text view yang mengambil konteks kelas activity ini. Lalu kita tinggal menentukan apa isi dari teksnya menggunakan nama objeknya yaitu myText, lalu menggunakan method setText, lalu di dalamnya adalah isi dari pesan yang ingin kita masukkan atau teks yang ingin kita masukkan. Nah, selain bagian dari views tampilan, kita juga harus mengenal yang namanya konteks. Konteks ini yang kita gunakan di sini. Ini adalah konteks yang kita berikan ke parameter kelas text view. Ini adalah sebuah konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah antarmuka yang berisi informasi global atau informasi menyeluruh tentang lingkungan dari aplikasi kita. Nah, jadi di sini konteks ini dia berisi informasi yang secara umum digunakan di aplikasi kita. Jadi caranya untuk mendapatkan sebuah konteks itu kita memanggil kelasnya terlebih dahulu, konteks, lalu membuat objek dari kelas konteks, lalu memanggil method yang namanya getApplicationContext. Nah, sebuah activity itu pasti memiliki konteksnya tersendiri ya. Jadi caranya tadi kita menggunakan kata kunci this ini di dalam parameter text view. Nah, selain tampilan yang secara individu, kita bisa juga membuat tampilan yang secara grup ya, dan memiliki hierarki atau susunan rangkaian dari atas sampai bawah. Nah, sebuah tampilan yang memiliki grup atau view group ini adalah tipe dari tampilan yang bisa memuat lebih dari satu tampilan. Jadi dia memiliki induk dan juga memiliki anakan di bawahnya. Lalu view group ini adalah base class atau kelas dasar, kelas utama yang memiliki layout atau susunan tampilan dan juga view container. Jadi dia memuat view di dalamnya. Nah, di sini kita akan mengenal 3 dulu ya untuk view group, yaitu scroll view yang tampilan yang bisa di scroll ketika konten kalian melebihi ukuran layar, dan juga linear layout. Ini dia menyusun tampilan berdasarkan susunan horizontal atau vertikal barisnya. Yang terakhir itu recycler view, ini memiliki daftar yang dapat di scroll dari tampilan dan juga grup tampilan. Nah, jadi hierarki itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalian memiliki view group. Contohnya di sini tadi view groupnya linear layout misalkan. Nah, di sini
Ini adalah kelas induk. Yang dikatakan kelas induk itu dia berada di paling atas dan juga dia memiliki anak di bawahnya. Nah, yang di bawah-bawah ini kita sebut sebagai child class atau kelas anak dari kelas induk. Nah, di sini view group itu dia pasti bisa memiliki anak. Kalau view biasa dia nggak bisa memiliki anak. Kalian perhatikan di sini kan, kalau view group dia ada di bawahnya. Di samping kiri ini juga ada anaknya di bawahnya. Sedangkan view biasa dia nggak ada. Nah, inilah bedanya view group dengan view biasa. Nah, lalu kita akan lihat ilustrasi atau contoh dari sebuah activity, yaitu yang pertama itu adalah activity main. Activity main ini adalah activity utama yang kita akses ketika menjalankan aplikasi. Jadi di activity main ini kita bisa menambahkan satu view group, yaitu linear layout. Di sini contohnya linear layout. Lalu view group ini di dalamnya ada view-view lain, yaitu button, text view, dan juga button lagi. Nah, jadi kalau kalian lihat hierarkinya, susunannya seperti ini. Jadi kelas induknya itu adalah view group linear layout. Dan di bawahnya isinya di dalamnya itu ada button, text view, dan juga button lagi. Nah, nanti kita akan coba membuat aplikasi yang serupa seperti ini ya. Untuk menghitung berapa kali tombol ditekan. Nah, jadi kalau kalian lihat di bagian komponen itu susunannya akan jadi seperti ini. Kalau kalian familiar dengan software Photoshop, kalian pasti pernah melihat susunan seperti ini ya. Jadi dia ada yang menampungnya atau induknya itu adalah linear layout dan isinya adalah button dan juga text view. Nah, jadi untuk kalian menentukan hierarki atau susunan tampilan itu penting untuk kalian menyusun hierarki tampilan yang mempertimbangkan bagaimana performa aplikasi kalian berjalan. Jadi kalian harus memikirkan tampilan yang efektif ya dan efisien supaya aplikasi kalian performanya tidak menurun. Jadi penting untuk memperhatikan pemilihan komponen dan juga gunakan nomor yang paling kecil dari tampilan yang paling simple. Jadi kalian coba pikirkan bagaimana membuat aplikasi dengan tampilan yang simple dan juga sangat mudah digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya layout atau susunan tampilan, karena layout ini juga penting untuk menentukan bagaimana urutan tampilan kita dibuat di aplikasi Android. Yang pertama, tampilan layout itu dia spesifik tipenya terhadap view group atau pengelompokan grup tampilan. Dia adalah subclasses atau kelas anak dari view group dan juga memiliki bawahan child views. Child views itu yang seperti ini, yang ada di button dan juga text view ini adalah child views. Dan juga untuk layout views itu dia bisa berdasarkan baris, kolom, atau grid. Jadi dia bisa berbentuk juga seperti tabel dan juga absolute. Nah, ini contoh dari layout yang umum digunakan ya di Android Studio. Yang pertama itu linear. Linear itu nanti susunannya seperti ini, dia kolom per kolom dan baris dan bergerak secara lurus. Ada juga relative layout, dia mengikuti objek yang ada di sekitarnya karena dia namanya relative layout. Dan juga grid. Grid ini dia berbentuk kotak-kotak dan tersusun secara baris dan kolom. Yang terakhir itu dia berbentuk table. Jadi kalau kalian biasa melihat tabel itu dia ada juga kolom dan barisnya. Di sini bisa dibuat menggunakan yang namanya table layout di Android Studio. Nah, ada lagi selain yang ada di gambar itu ada juga nanti constraint layout. Nanti mungkin kalian akan mengenal ketika menggunakan Android Studio secara langsung. Nah, jadi ada perbedaan ya antara hierarki kelas dan juga hierarki layout. Jadi ketika kalian membuka hierarki kelas adalah standar
kelas yang berorientasi objek yang memiliki pewarisan di dalamnya. Karena kita belum belajar secara mendalam tentang pemrograman berorientasi objek, jadi mungkin kalian masih belum mengenal konsepnya. Jadi secara beriringan nanti kita kenalkan dulu bagaimana pemrograman berorientasi objek supaya kalian bisa membuat tampilan di Android Studio menggunakan bahasa Java dan juga XML di dalamnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung terkait bagaimana caranya membuat layout dan juga memahami komponen yang ada di Android Studio? Oke, ada yang bilang nggak paham sekali karena ketinggalan installnya lama. Nggak apa, nanti mungkin karena kalian belum mengenal yang namanya Android Studio dan belum pernah menggunakannya, memang konsep di sini sangat asing ya. Jadi mungkin kalian cukup asing dengan konsep-konsep yang Bapak jelaskan tadi, dan juga nanti mungkin belum belum juga mengenal yang namanya pemrograman berorientasi objek, jadi mungkin akan sulit untuk memahaminya di awal-awal. Tapi nanti kedepannya mungkin kita bisa belajar secara perlahan-lahan bagaimana caranya membuat aplikasi di Android Studio. Oh, ada yang sempat korup ya. Yang korup itu nanti coba dibersihkan aja dulu, di uninstall installer sebelumnya, di uninstall, lalu coba kalian periksa di bagian prosesnya juga apakah masih berjalan atau servis di, kalau pakai Windows ya, kalian coba hapus file-file yang tidak diperlukan di installer Android Studio-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemarin juga ada yang tanya-tanya dengan Bapak bagaimana cara install Android Studio, tapi beberapa juga banyak juga yang berhasil, yang sudah bisa menginstal. Jadi mungkin tinggal update Gradle-nya aja ketika membuat project baru untuk aplikasi Android Studio-nya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kalian bisa coba nyalakan kamera terlebih dahulu. Nyalakan kameranya ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Bapak cukupkan sekian. Kalian bisa meninggalkan Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.